Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insyaka Zidanadi. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas isu penting yang sedang ramai di Indonesia. Saya akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut KDRT. Dan kemarin kami dari kelompok 7 melakukan wawancara dengan narasumber dari konselor BPPA atau Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Yogyakarta. Dari wawancara kemarin kita mendapatkan beberapa poin, kurang lebih ada sekitar 10 poin. Untuk poin pertama, kami mendapatkan tentang harapan. Jadi harapan dari para korban KDRT, dari data yang menunjukkan itu korban mengharapkan mereka mendapatkan dukungan dan perlindungan yang lebih baik. Kasus banyak keluarga ya, kasus KDRT, kemudian kekerasan dalam pacaran juga banyak, kemudian yang banyak melalui medsos ya. Dan juga sering Poin yang kedua, kami mendapatkan tentang faktor perceraian dan juga KDRT. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, dan juga faktor komunikasi yang buruk. Nah, 3 faktor itu menjadi isu yang utama dan yang perlu diperhatikan sekali tentang perceraian dan KDRT. Poin yang ketiga yaitu bagaimana cara menanganinya. Dari pihak konselor yang utama itu mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke ranah hukum. Poin yang keempat, poin keempat ini adalah perceraian menjadi opsi yang terakhir untuk tindakan KDRT. Jadi pada dasarnya untuk KDRT itu sebelum melakukan perceraian, dari pihak konselor itu melakukan mediasi terlebih dahulu bersama dengan kedua belah pihak. Poin yang ke-6. Nah, poin ini seperti yang saya katakan sebelumnya, itu adalah mediasi. Jadi mediasi itu sebagai langkah awal sebelum melanjutkan ke jalur hukum. Nah, pihak konselor itu menemukan kedua pihak yang sedang berkonflik untuk melakukan mediasi, duduk bersama, dirembuk dulu daripada harus melakukan perceraian. Poin yang ketujuh yaitu bagaimana cara pihak BPPA dan konselor itu melakukan sosialisasi. Upaya ini dilakukan dengan cara membuka tempat curhat dan tempat berbagi pengalaman. Tujuan utama dari sosialisasi ini memang pada dasarnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu KDRT yang sering terjadi di Indonesia. dari masing-masing pribadi seharusnya mempunyai sikap yang Poin yang ke-8 yaitu lebih ke pesan kepada korban perlakuan KDRT dan ya mungkin bisa kekerasan seksual. Itu jangan menganggap diri kalian itu sendirian. Masih ada banyak pihak yang bisa membantu, masih ada banyak pihak untuk tempat curhat. Jadi jangan beranggapan bahwa kalian itu sendirian. Pokoknya kalau pacaran sama kekerasan tinggalkan, rasa dada babi tinggalkan. Poin yang ke-9 yaitu poin yang sangat-sangat penting. Jadi poin ini adalah kasus yang tidak bisa ditangani dengan cara mediasi atau perdamaian. Kasus seperti kekerasan seksual memang tidak bisa ditangani dengan mediasi dan perdamaian. Kasus ini harus ditanggapi dengan sangat-sangat tegas dan sebisa mungkin para pelaku kekerasan seksual ini dihukum dengan setimpal. Kasus yang tidak bisa didamaikan di mediasi KS ya itu
garis bawah tenan itu. Kasus Tidak ada kasus mediasi. kekerasan seksual tidak ada. Poin yang terakhir yaitu poin ke-10. Poin ini bagaimana tindakan yang dilakukan kita sebagai mahasiswa di lingkungan kampus. Jadi untuk kita sebagai mahasiswa di lingkungan kampus itu bisa melakukan sosialisasi untuk mendukung korban KDRT dan juga perceraian. Bohong, ya, terus untuk yang mbak Jangan mudah percaya. Ya betul. Kami sangat berpesan lindungi diri kalian, jaga kehormatan kalian, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ojo karena jelek dibutakan cinta kalian yuk awalnya bilang dibilai, terus tambah lagi akhirnya Iya. siapa yang rugi? Kalian Kalau malah sendiri. justru cinta betul, ya itu akan akan melindungi, tidak mungkin akan melakukan. Jadi ketika yang saya ini pacaran, terus minta yang lain, itu mah pertanda dia itu sebenarnya nggak cinta. tidak cinta. Nah itu loh. Maka Ini berpacaran pacaran kenapa? yang sehat. Karena apa? Karena Bu Yani ini kan sudah berkeluarga berapa? Terima kasih telah menonton video ini. Mari kita ciptakan ruang yang aman, nyaman, dan indah untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayangi. Seperti yang sering dikatakan oleh Bapak Farid Stevi, vokalis band Festivalis. Mari kita ciptakan ruang yang aman, nyaman, dan indah untuk kita semua. Karena ruang aman, nyaman, dan indah itu adalah hak setiap individu. Jadi kita harus mewujudkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam pacaran sudah ada kekerasan, non sewu, tinggalkan. Iya, Tenan sih. rata-rata KDRT itu benar Dari pacaran. Kekerasan kan dia paling nanti kalau udah keluarga udah malah butuh makin Pokoknya lagi pacaran sama kekerasan tinggalkan, rasa dadak babi tinggalkan. Itu ya. Ini kalau ya, benar ya. semua loh ya. Karena yang lapor di sini sebenarnya pertama besok yang waktu menerima dia itu kebetulan saya kebanyakan katanya masih waktu pacaran apakah ada kekerasan ya itu semakin kesini awalnya dimaafkan ulang oke. Hari itu kan jadi saksi matimu dan aku kan
Poin yang ketiga yaitu bagaimana cara menanganinya. Dari pihak konselor yang utama itu mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke ranah hukum.